Sukacita dan damai sejahtera senantiasa ada pada kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu kali Daud berdoa di dalam Mazmur pasal 51 ayat 12 berkata, "Ya jadikanlah hatiku tahir ya Tuhan." Daud menyadari bahwa hati sebenarnya menjadi pusat dari segala sesuatunya. Beberapa tahun yang lalu di gereja menjadi tren Bapak Ibu, pembakaran jimat-jimat. Ada banyak barang-barang oleh hamba-hamba Tuhan tertentu yang menyukai tren ini, mengatakan bahwa itu ada roh jahatnya, bahwa itu ada roh setan, bahwa itu ada roh segala macam roh yang bukan dari Tuhan. Sehingga terjadi pembakaran jimat-jimat, entah itu cincin, bisa juga cincin emas atau batu akik atau apapun, bahkan lukisan-lukisan sering dibakar. Ada teman saya punya patung perunggu kijang dua, di situ ada berhala, ada setan, ada segala macam. Akhirnya barang itu dipotong-potong, dibakar. Banyak sekali kejadian-kejadian pada masa itu. Bahkan seorang sahabat saya, bapak, guru, pembimbing saya dan yang saya menghormati beliau, Bapak Sularto Hadi Sumarto, mengatakan bahwa dia bercerita tentang sebuah patung lukisan Bali besar di rumahnya, sekitar 3 meter kali 1 meter. Beberapa hamba Tuhan datang langsung menunjuk-nunjuk lukisan ini berhala, lukisan ini ada setannya, lukisan ini ada rohnya yang bisa mengganggu kehidupan rumah tangga. Harus dibakar, harus dibakar. Roh Tuhan mengatakan ini harus dibakar. Bapak Ibu, beliau berharap mendapatkan barang itu, barang seni yang sangat berharga nilainya, bukan masalah nilai nominalnya, tapi lukisan itu sangat merupakan seni yang luar biasa, dan itu didapatkan dari pelelangan dan boleh berebut dari banyak orang. Bahkan sampai akhir suatu kali dia bersaing dengan salah satu duta besar Amerika untuk mendapatkan barang itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud sekali lagi berkata, "Ya Tuhan, tahirkanlah hatiku." Hati seharusnya menjadi pusat. Tuhan Yesus juga di dalam Matius pasal 5 ketika dia khotbah di bukit mengajarkan banyak hal. Salah satu bagian dari ajaran itu adalah sebenarnya pusatnya adalah hati kita. Di dalam Matius pasal 5 misalnya ayat 27, "Kamu telah mendengar firman jangan berzina, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta mengingininya sudah berzina dengan dia dalam hatinya." Ayat 29, "Maka jika matamu kanan menyesatkan kamu, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jadi jika satu anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka." Ayat 30, "Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan, kau penggalah dan buanglah, karena lebih baik bagimu jika itu anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk ke neraka." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kamu telah mendengar firman jangan berzina, tetapi aku berkata kapan setiap orang yang memandang perempuan serta mengingininya. Kalau kita perhatikan inti dari khotbah di bukit ini berbicara masalah penjernihan hati Bapak Ibu. Dalam pemikiran kuno pada masa tradisi zaman lalu, hati itu dianggap sebagai pusat dari menjadi pusat dari diri manusia. Hati itu menjadi pusat dari diri manusia. Sumber segala pikiran, perkataan dan perbuatan itu dimulai dari hati. Makanya Tuhan Yesus bilang, kalau hatimu gelap, maka gelaplah seluruh hidupmu. Kalau hati kita gelap, maka gelaplah seluruh hidup kita. Di dalam Matius 5 bacaan kita ini, Tuhan Yesus menekankan bahwa hidup dalam kerajaan Tuhan itu membutuhkan perubahan yang radikal dan pembentukan hati yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, cara hidup kita harusnya berbeda dari sebelum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dengan setelah menerima Tuhan Yesus. Hati kita harus dibentuk sesuai dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Makanya Rasul Petrus berkata bahwa Tuhan telah memindahkan kita dari gelap ke dalam terangnya yang ajaib. Bapak Ibu Saudara, ketika kita hidup di dalam terang, artinya perbuatan-perbuatan kita kelihatan. Perbuatan-perbuatan kita bisa ditonton oleh banyak orang. Oleh karena itu, perubahan hati menjadi sangat penting. Sekali lagi, saya senang sekali Daud berkata, "Ya Tuhan, tahirkanlah hatiku." Daud memohon agar hatinya dibersihkan oleh Tuhan, agar dia terhindar dari segala hal yang tidak
diinginkan. Di dalam Matius 5 ayat 14 itu, Bapak Ibu, saya 14 sampai 16, Matius pasal 5 dikatakan begini, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, hati adalah pusat dari segalanya. Oleh karena itu ketika kita mengatakan percaya kepada Tuhan Yesus, izinkan hati kita dibentuk, izinkan hati kita dirubah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Biarkanlah hati kita menjadi tahtanya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perubahan radikal dibutuhkan, pembentukan yang sungguh-sungguh diperlukan agar kita hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan bagian luar saudara yang paling penting, tapi hati saudara harus mengalami perubahan yang radikal. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Engkau mengingatkan kami saat ini agar kami merubah hati kami menjadi hati yang seperti Tuhan inginkan. Dan perubahan radikal, pembentukan yang sungguh-sungguh harus terjadi di dalam kehidupan kami agar semakin hari karakter kami semakin menyerupai Engkau. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.